Saya sering bertanya sama adik saya, apa ya yang membuat Felicia itu bisa belajar secara kinestetik, auditori, juga visual. Adik saya bilang, nggak makan apa-apa, makannya biasa-biasa aja, karena kan kerja di kantor nggak mungkin pengen makan sesuatu bisa beli, waktunya juga nggak sebanyak seperti di rumah. Di kantor kan hanya ada break makan siang, nggak bisa beli makanan yang pas dia mau waktu hamil. Tapi saya bingung kok kenapa Felsha itu istilah kata semua hal dia bisa pelajari dengan mudah. Nah, adik saya bilang cuma dia dikasih pesan sama dokter bahwa dia harus tebus asam folat. Nah, apa sih itu asam folat untuk ibu hamil? Karena saya penasaran, saya coba cari ya apa itu asam folat. Ya, asam folat merupakan bentuk vitamin B yang larut di dalam air. Asam folat ini diberikan pada wanita sebelum dan selama hamil trimester pertama. Dapat mencegah cacat sistem saraf pusat pada bayi. Asam folat juga dibutuhkan untuk memberikan dukungan yang diperlukan untuk meningkatkan fungsi otak bayi. Fungsi otak bayi tentunya selagi masih bayi itu di dalam kandungan ibunya ya, masih berupa janin, udah mulai berkembang fungsi otaknya. Jadi tahap awal ini sangat-sangat berguna ya untuk perkembangan awal fungsi otak bayi. Juga kemampuan untuk melihat dan memproses informasi. Informasi maksudnya kecepatan anak untuk menyerap apa yang disampaikan oleh lawan bicaranya. Pokoknya nggak ketinggalan deh asam folat. Lalu saya ambil dari kutipan Alo Dokter, fungsi untuk asam folat itu bagi ibu hamil dan bayinya. Asam folat mencegah cacat tabung saraf. Yang pertama itu, lalu apa sih maksudnya? Asam folat berperan penting untuk membantu tabung saraf bayi berkembang dengan baik. Hal itu akan menghindarkan bayi dari risiko cacat tabung saraf seperti anencefali dan spina bifida. Apa sih maksudnya anencefali? Anencefali adalah kondisi di mana bayi dilahirkan tanpa otak dan tulang tengkorak. Nah, ini saya pernah dengar ya, bahwa ada bayi yang lahir tanpa otak dan juga ada bayi yang lahir tanpa tulang tengkorak. Bayi yang menderita anencefali umumnya akan meninggal setelah dilahirkan. Lalu, apa itu spina bifida? Ya, itu merupakan kelainan yang membuat bayi memiliki celah pada tulang belakang dan saraf tulang belakangnya. Bayi yang mengalami kondisi ini berisiko mengalami berbagai komplikasi, mulai dari kesulitan berjalan, infeksi otak, dan saraf tulang belakang, masalah tumbuh kembang, hingga kecacatan permanen. Oh ya, saya mau garis bawahi ini ya, infeksi otak. Waktu saya masih belum berumur 2 tahun, saya masih 20 bulan ya. Saya pernah didiagnosa waktu itu infeksi otak. Ya. Jadi saya sempat dirawat di rumah sakit sekitaran 3 bulan waktu itu. Ya, nanti saya akan share ya, saya akan ceritakan kenapa saya kena infeksi otak di sini. Ya. Tapi pada sesi video yang lain. Lalu tak hanya tabung saraf, beberapa peneliti pun mengemukakan bahwa asam folat juga dapat mencegah terjadinya bibir sumbing dan penyakit jantung bawaan pada bayi.
Fungsi lainnya yaitu mencegah keguguran. Mencukupi asupan asam folat harian sebelum dan selama hamil juga diyakini mampu mencegah terjadinya keguguran. Keguguran merupakan hilangnya kehamilan atau kematian janin saat usia masih tergolong muda. Usia kehamilan masih tergolong muda, yaitu kurang dari 20 minggu. Berikutnya, menurunkan risiko preeklamsia. Kondisi ini merupakan komplikasi kehamilan yang ditandai dengan peningkatan tekanan darah, bengkak-bengkak, dan peningkatan kadar protein dalam urin. Nah, bengkak-bengkak ini saya pernah terjadi ya sama mama saya waktu hamil adik saya yang keberapa gitu. Itu belum usia kandungan, belum hamil tua ya, tapi udah kondisi badannya bengkak-bengkak dan udah kesulitan jalan ya karena bengkak-bengkaknya itu. Nah, kemungkinan mama saya kurang makan asam folat ya waktu itu. Karena kan waktu itu kurang lebih sekitar 37 tahun yang lalu belum ada share mengenai YouTube kehamilan harus makan apa gitu, yaitu belum ada. Juga minimnya pengetahuan ya. Berikutnya mencegah anemia atau yang dikenal juga dengan kurang darah adalah salah satu masalah kesehatan yang masih banyak dialami oleh ibu hamil di seluruh dunia. Anemia dapat menimbulkan berbagai komplikasi kehamilan yang berpotensi mengancam nyawa ibu dan bayi. Wah, sangat-sangat menyeramkan ya hal ini. Selain vitamin dari dokter yang biasanya kita tebus melalui resep, dapat kita temukan di makanan apa aja ya asam folat itu. Nah, kita temukan di buah-buahan, misalnya pisang, jeruk, lemon. Lalu sayuran hijau, bayam, selada, brokoli, kacang-kacangan, yaitu kacang kering, kacang polong, lainnya asparagus. Wah, ini salah satu favorit makanan saya nih, asparagus. Lalu jamur dan ragi. Berikutnya ada daging sapi berupa hati dan ginjal. By the way, hati dan ginjal, untuk hati saya bingung juga ya hati ya, karena di salah satu negara saya pernah ditanya, kenapa kamu mau hati gitu. Saya minta hatinya lebihan, ya hatinya itu gratis dan mereka kasih dengan percuma, kasih dengan gratis. Tapi ada pertanyaan yang how many dogs do you have at home gitu dalam bahasa Mandarin, tapi saya ngerti dia ngomong apa, saya bingung, saya mesti jawab apa gitu, karena saya suka hati but I don't have any dogs at home gitu. Karena hati itu makanan yang berupa hati binatang itu tidak mereka makan ya, sedangkan saya suka itu. Berikutnya jus buah, yaitu jus jeruk dan jus tomat. Beberapa fungsi lain asam folat yang bukan untuk ibu hamil, seperti mencegah kanker usus, kanker serviks, penyakit jantung, dan stroke, mengurangi resiko penyakit jantung, mengobati hilang ingatan atau pikun ya, Alzheimer, mengobati hilangnya pendengaran karena usia, mencegah katarak, mengurangi tanda-tanda penuaan seperti osteoporosis, mengurangi gejala sindrom kaki ya, kemungkinan kaki gajah ya, not kaki gelisah.
Lalu membantu mengatasi masalah tidur, depresi, masalah otot, juga membantu mengatasi masalah kulit seperti vitiligo. Nah, yang saya perhatikan itu hasilnya ya keponakan saya yang saya lihat ya. Karena adik saya bilang cuma yang dia inget tuh pokoknya asam folat. Itu makanannya makanan biasa-biasa aja lah. Bukan makanan yang eksklusif ya, layaknya ibu hamil gitu. Enggak ya, karena harus kerja kantoran juga sibuk gitu. Jadi ikuti aturan dokter aja sih. Ya. Terima kasih sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat. Ya, time to share, share to love.